Pernahkah kalian membayangkan bahwa daratan luas sebesar setengah Eropa tenggelam perlahan di bawah samudra ribuan tahun lalu? Sebuah dunia yang hilang, yang kini hanya tersisa sebagai pulau-pulau tropis dan reruntuhan misterius di tengah hutan Indonesia? Sunderland, Gunung Padang, dan sebuah pertanyaan besar yang terus membayang. Apakah ini Atlantis yang hilang? Jauh sebelum sejarah ditulis, di masa saat manusia masih berburu dan mengumpulkan makanan, ada sebuah daratan luas yang menyatukan apa yang kini kita kenal sebagai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, bahkan sebagian Thailand dan Vietnam. Wilayah itu kini tenggelam dan dikenal oleh para geolog sebagai Sunderland. Laut dangkal yang kita lihat di peta hari ini, Laut Jawa, Selat Malaka, dulu bukan laut, tapi dataran rendah yang subur, penuh sungai, hutan, dan kehidupan. Tapi kehidupan seperti apa? Ribuan kilometer dari sana, di Yunani kuno, seorang filsuf bernama Plato menulis tentang sebuah negeri makmur yang tenggelam dalam satu malam, Atlantis. Sebuah negeri dengan teknologi maju, masyarakat sejahtera, kekayaan alam tak terhingga. Namun karena kesombongan, mereka dihancurkan oleh bencana besar. Lalu apakah cerita Plato hanya dongeng? Atau, benarkah ada peradaban besar yang hilang, terkubur waktu dan air laut? Dan, mungkinkah Atlantis itu bukan di barat, melainkan di timur? Beberapa peneliti berpandangan berani. Arisio Santos, seorang ilmuwan asal Brazil, dan Stephen Oppenheimer, ahli genetika dari Inggris, keduanya meneliti dengan satu kesimpulan mengejutkan. Atlantis bukan di Samudra Atlantik, tapi di Asia Tenggara. Di bawah laut dangkal yang kini kita sebut Sunderland. Mereka menunjuk berbagai kesamaan, luas wilayah, letak geografis, kekayaan alam, tenggelam akibat naiknya permukaan laut di akhir zaman es. Tapi satu hal masih kurang, bukti fisik dari peradaban yang hilang itu. Lalu kita menemukan Gunung Padang. Di sebuah desa kecil di Cianjur, Jawa Barat, sebuah bukit batu tersembunyi di balik kabut dan pepohonan. Warga lokal menyebutnya Gunung Padang. Awalnya dianggap hanya bukit alami, tapi penyelidikan geologi mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Gunung ini terdiri dari susunan batuan anggesit yang tertata, bertingkat, berlapis, dan menurut beberapa peneliti, bukan alami. Dr. Denny Hillman, geolog senior Indonesia, mengklaim lapisan terdalam situs ini mungkin berusia lebih dari 20.000 tahun. Jika benar, maka Gunung Padang bukan hanya situs megalitik tertua di dunia, tapi juga bukti nyata peradaban yang pernah berjaya di Sunderland. Tapi, siapa yang membangunnya? Tidak ada tulisan, tidak ada catatan sejarah. Hanya susunan batu yang seolah berkata, ada sesuatu di sini yang belum kamu pahami. Apakah Gunung Padang adalah piramida pertama di dunia? Apakah ia dibangun oleh peradaban yang kini telah hilang di telan laut? Dan apakah mereka adalah bangsa yang sama yang diceritakan Plato? Sebuah peradaban yang bukan berasal dari Mesir, bukan dari Sumeria, tapi dari tengah-tengah Nusantara. Para arkeolog konvensional masih meragukan klaim ini. Metode penanggalan, bukti artefak dan konteks sejarah masih diperdebatkan. Tapi satu hal yang tak bisa diabaikan, Gunung Padang memunculkan pertanyaan. Dan pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Bisa jadi, kita baru saja menggaruk permukaan manusia, dan jawaban yang kita cari terkubur dalam tanah dan batu-batu tua di Gunung Padang. Apakah Sunderland adalah Atlantis? Apakah Gunung Padang adalah pesan yang tertinggal dari masa lalu yang telah ditelan laut? Atau apakah semuanya hanya kebetulan? Imajinasi yang terlalu liar. Satu hal pasti, bumi ini menyimpan lebih banyak misteri daripada jawaban. Dan kita baru saja membuka salah satunya.